Karena saudara, misi bukan untuk orang asing. Misi bukan untuk orang yang dilatih teologi. Misi ada untuk setiap orang percaya. Dari hari saudara lahir, misi mulai tanam. Perbuatan-perbuatan baik ditanam dalam hidupmu. Keluarkan semua dalam amazing race bersama Tuhan. Dan secara spontan saya mulai berdoa, Tuhan, walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Ada anak muda yang tidak puas dengan fisiknya, bentuk tubuh ini. Mereka rasa saya dibentuk salah. Ini telinga terlalu besar seperti gajah. Banyak anak muda bilang saya, Jim, saya banyak masalah dalam hidup ini karena saya lahir di tempat yang salah. Ada yang bilang, Jim, keluarga saya sangat berantakan, kacau. Itu buat saya banyak masalah hidup. Tuhan, kami minta kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu dijadikan di tempat ini. Kami alat yang berguna dalam tangan-Mu. Kami mau dibentuk dan kami mau semua yang siap di surga diturunkan di tengah-tengah kami. Kami lapar, kami haus, kami rindu. Tidak ada yang sia-sia yang Kau mau berikan kami sore ini. Dalam nama Yesus kami sambut semua pembentukan yang Kau mau buat. Silakan buatlah sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Dan semua yang setuju katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Saya senang tim musik di sini. Mungkin saya cerita sedikit tentang WL kami di Papua. Di Jayapura, di Kota Jayapura ada satu WL rapper. Siko rapper ya cukup bagus. Dia bisa pimpin pujian penyembahan 1 jam non-stop rapping terus. Karena orang Papua sangat spontan, kreatif. Dan 3 tahun lalu, Siko menjangkau temannya nama Tommy. Tommy rapper nomor 1 di Papua. Waktu Tommy terima Yesus, dia stop narkoba, hidup pulih total. Dan saya tidak tahu, dia langsung kumpulin pemimpin-pemimpin geng rapper yang ada di Jayapura, Abipura, Sentani, 3 kota besar di pesisir yang ada 24 geng rapper. 22 geng rapper laki-laki, 2 geng rapper perempuan. Dan ini anak-anak yang tidak masuk gereja. Mereka tidak peduli dengan agama. Mereka kontrol semua penyedaran narkoba di 3 kota ini. Dan Tommy mulai kumpulin pemimpin-pemimpin dari setiap geng rapper. Mereka buat rapper family meeting setiap bulan. 24 pemimpin geng rapper. Tommy kumpul dengan mereka dan mereka mulai dengan, apa yang kamu bisa syukuri minggu ini? Mereka bagi, apa yang beban dalam hatimu? Mereka bagi dan mereka planning event-event rapper. Tapi Tommy tidak tahu caranya masuk dengan hal-hal rohani. Dia minta, Pak Jim bisa datang bawa pesan rohani dalam kelompok keluarga rapper ini? Oh sure, bisa. Saya datang malam itu, mereka kumpul. Saya masuk ruangan dulu dan saya tunggu mereka masuk. Mereka masuk satu persatu dan saya perhatikan, ini anak-anak yang belum pernah injak di dalam institusi agama. Dan beberapa tunggu di luar, mereka harus selesaikan ganja dulu sebelum masuk. Mereka agak teller waktu masuk. Akhirnya semua kumpul. Tommy mulai dengan apa yang kamu syukuri, apa beban. Habis itu dia bilang, ada teman saya Pak Jim, dia akan kasih sesuatu rohani kepada kami malam ini. Saya dikenalin seperti itu. Saya pikir, Tuhan, apa yang saya akan sampaikan kepada kelompok ini? Dan Tuhan berikan satu ayat. Dan ini ayat yang saya mau mulai sore ini. Efesus pasal 2 ayat 10. Yang bunyinya, kita buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk perbuatan-perbuatan baik yang Dia siapkan sebelumnya. Supaya kita jalan di dalamnya. Saya ulang. Kita buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk perbuatan-perbuatan baik yang dia siapkan sebelumnya supaya kita jalan di dalamnya. Kita buatan Allah. Saudara bukan buatan orang tuamu. Kamu buatan Allah. Kamu ada di muka bumi ini pada waktu yang Tuhan tentukan, di tempat yang Tuhan tentukan, di dalam keluarga yang Tuhan tentukan. Saudara tidak lahir satu hari terlambat, tidak lahir satu hari terlalu cepat. Pas waktunya dari Tuhan. Banyak anak muda bilang saya, Jim, saya banyak masalah dalam hidup ini karena saya lahir di tempat yang salah. Saya lahir di pedalaman. Kalau saya lahir di kota dengan banyak kesempatan maju, pasti saya tidak ada masalah banyak seperti sekarang. Tidak. Saudara lahir di tempat yang Tuhan tentukan. Tidak salah. Kamu lahir di tengah-tengah keluarga yang Tuhan tentukan bagimu. Ada anak muda yang tidak puas dengan fisiknya, bentuk tubuh ini. Mereka rasa saya dibentuk salah. Ini telinga terlalu besar seperti gajah. Saya mau yang lebih kecil. Dan hidung terlalu kecil mau lebih besar. Dan rambut keriting mau diluruskan. Dan rambut lurus mau dikeriting. Tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara sempurna. Diciptakan oleh Tuhan. Ditempatkan di bumi ini sempurna. Katakan kepada orang di sampingmu, kau lahir sempurna. Ya. Tidak salah. Dan diciptakan dalam Yesus Kristus. Itu kelahiran kedua. Kelahiran rohani. Waktu lampu nyala dalam pikiran dan kita sadar kita perlu Yesus sebagai juru selamat. Penebus dosa. Dan semua jadi baru. Itu kelahiran kedua. Tapi saudara, kenapa ada kelahiran kedua? Kelahiran rohani. Untuk perbuatan-perbuatan baik. Tangkap ini. Bukan satu perbuatan, tapi banyak perbuatan yang Tuhan siapkan dalam hatimu. Sepanjang hidupmu ada banyak perbuatan yang Tuhan mau munculkan, timbulkan, nyatakan kepada dunia lewat hidupmu. Kadang-kadang kita pikir hanya satu perbuatan, satu hal yang Tuhan mau untuk saya. Tidak, ada banyak saudara. Banyak anak muda tanya saya, Jim, saya mau tahu kehendak Tuhan seluruhnya. Saya mau tahu semua dari sekarang sampai akhir hidup saya. Saya mau lihat semua. Saya jawab, Tuhan dalam kemurahannya, dia tidak kasih lihat semuanya. Karena dia tahu kalau saudara lihat semuanya, akan dapat serangan jantung dan mati di tempat. Karena tidak bisa handle, tidak bisa terima melihat semua yang akan jadi dalam hidupmu. Jadi dalam kemurahan Tuhan hanya beri kesempatan melihat satu langkah. Ada terang datang satu langkah, terang lagi satu langkah, terang lagi satu langkah. Namanya hidup oleh iman. Dan itu sepanjang hidup ini kita hidup oleh iman dalam banyak perbuatan yang Tuhan siapkan. Ini seperti satu show di televisi namanya Amazing Race. Pernah nonton Amazing Race Asia? Di mana ada tim-tim yang cari petunjuk di kota ini dapat mereka pergi ke kota lain. And it's an amazing race. Perjalanan yang agung, yang hebat. Sebetulnya hidup ini adalah amazing race. Dan mereka curi nama itu dari kita, orang Kristen. Seharusnya ada banyak gereja nama Gereja Kristen Amazing Race. Karena hidup ini adalah amazing race. Banyak perbuatan yang Tuhan mau munculkan dalam hidupmu. Ini misi. Misi bukan pilihan. Misi adalah sesuatu kewajiban bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ini gaya hidup. Masuk di tengah-tengah semua yang Tuhan siapkan bagimu. Dia siapkan kapan? Perbuatan-perbuatan baik yang disiapkan sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum kita bertobat. Sebelum ada kesadaran rohani. Tuhan sudah siapkan dari hari pertama. Hari pertama saudara lahir di bumi ini. Tuhan mulai siapkan perbuatan baik. Misi di dalam hidupmu.
Kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang kita tidak sadar, tapi Tuhan tetap siapkan. Saya lahir di Amerika, 40 tahun di Indonesia, tapi lahir di Amerika dalam keluarga yang Kristen. Bapak saya majelis, tiap kali pintu gereja buka, saya ada di situ, dudukin bangku. Tapi hanya karena saya duduk bangku di gereja tidak berarti saya kenal Tuhan Yesus. Waktu masih kecil, bapak saya dapat serangan jantung dan stroke, dua-dua dalam satu hari. Dan Tuhan panggil. Dan saya marah Tuhan. Kenapa anak lain punya bapak, saya tidak punya bapak? Waktu pemakaman saya tidak menangis, satu air pun tidak turun karena saya marah Tuhan. Dan saya berontak bertahun-tahun, tinggalkan semua yang saya dengar di gereja, di keluarga, berontak bertahun-tahun. Di mana Tuhan melindungi hidup ini dari semua kenakalan yang saya buat. Karena dia tahu ada perbuatan baik yang harus muncul di Indonesia, di Papua. Seharusnya saya mati di dalam semua kenakalan. Saya ingat pertama kali saya overdosis dengan narkoba. Malam itu saya ada di bawah tidak sadar. Tubuh tidak bergerak, tapi tiba-tiba mata buka, saya bisa pikir, tapi tidak ada signal dari otak sampai ke tangan. Saya mau angkat telepon, minta tolong, tapi tidak bisa. Akhirnya saya pusing, tidak sadar lagi, tidak tahu akan bangun besok pagi atau tidak. Tapi bangun. Karena Tuhan jaga hidup ini. Karena dia tahu ada perbuatan baik yang harus muncul. Hidupmu, saudara, ini tidak kebetulan. Tuhan atur hidupmu. Hal-hal yang mungkin saudara menyesal, kenapa ini terjadi? Tuhan tahu. Dia bisa datangkan kebaikannya lewat segala sesuatu dalam hidup ini. Sampai akhir SMA, tahun terakhir di SMA, saya mulai jual narkoba kepada teman-teman di sekolah dan ditangkap satu hari, dibuang dari sekolah, dikunci di sel. Dan Tuhan izinkan saya jatuh sedalam-dalamnya. Supaya saya tahu saya perlu Yesus. Saya keluar dari tahanan dan ada anak-anak muda dari satu gereja yang sudah doakan saya bertahun-tahun. Saya tidak tahu. Dan mereka ajak, hey Jim, ikut kami retreat pemuda di atas gunung. Saya belum pernah retreat pemuda, camping pemuda. Tapi saya ikut karena saya pikir itu tempat baik untuk ketemu cewek-cewek. Mungkin laki-laki di sini tidak pikir begitu. Tuhan pakai motivasi yang jelek untuk datang ke tempat yang benar. Dan hari pertama saya lihat anak-anak muda yang berapi-api, saya keraskan hati. Saya bilang itu baik bagimu, bukan untuk saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari saya keraskan hati. Hari terakhir Roh Kudus tembus, saya berlutut mengakui semua dosa, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tapi saya tidak tahu ini akan bawa saya kemana. Saya tidak tahu misi. Saya hanya tahu dosa diampuni. Terima kasih Tuhan, saya dapat second chance, kesempatan lagi. Saya ke Los Angeles, masuk Universitas Southern California, USC. Minggu pertama saya jurusan insinyur listrik. Minggu kedua, saya jurusan journalism. Minggu ketiga, drop out. Karena saya tahu saya perlu dimuridkan. Saya tanya, di mana saya bisa belajar Alkitab ini? Ada yang bilang, Jim, ada tempat-tempat namanya Sekolah Alkitab. Bisa belajar di situ. Oke, saya lamar 1-2 tempat. Ditolak. Karena walaupun hati sudah berubah, penampilan masih agak kasar. Rambut masih panjang begini. Dan ini zaman di Amerika namanya zaman hippies. Dan itu kelompok saya yang semua rambut panjang pakai narkoba. Tapi Tuhan tangkap banyak. Di dalam satu gerakan nama Jesus People Movement. Dan banyak kami dari jalan, dari pantai bertobat terima Yesus. Kami kumpul dengan satu tenda. Tenda itu lebih besar daripada ruang gedung ini. Dan kami mendengar tentang misi.
Dan saya mulai tanya, apakah misi hanya untuk orang lain atau saya? Oke, saya akan cek, saya akan pergi mission trip. Nah, di Semarang tahu mission trip? Di sini tahu mission trip? I don't know. Kadang-kadang saya datang, saya tanya, tahu mission trip? Ya Jim, kami sudah 10 kali mission trip. Saya jawab, what's taking you so long? Kenapa harus 10 kali? Mission trip hanya perlu 1 kali. Karena mission trip adalah waktunya saya bawa diri keluar dari daerah nyaman. Ke tempat yang akan susah bagi saya. Supaya ada perjumpaan ilahi di situ. Saya akan ketemu dengan Tuhan dan dengar dari Tuhan di situ. Bukan untuk sesuatu yang saya kasih orang lain. Tapi apa yang Tuhan akan buat dalam hidup saya waktu saya di sana. Jadi saya pergi mission trip ke Korea dan Jepang 3 bulan. Dengan bertanya, satu pertanyaan. Tuhan, apakah misi untuk saya atau hanya orang lain? Saya tidak akan kembali sampai saya dengar dari engkau. Di Korea 6 bulan. Bangun jam 5 pagi dengan orang Korea berdoa, luar biasa. Kalau saudara belum pernah berdoa dengan orang Korea, cari orang Korea berdoa dengan dia. Luar biasa urapan doa syafaat yang ada pada mereka. Tapi saya tidak dengar suara Tuhan di Korea. Tapi di Jepang, negara yang sulit, tidak ada banyak Kristen, tidak ada banyak gereja. Saya ada di Kyoto, Jepang, mungkin pusat penyembahan berhala di Jepang. Ada di satu asrama mahasiswa. Satu malam saya bergumul dengan doa, tidak tidur. Ada tempat tidur 2 tingkat, saya ada di atas. Sepanjang malam saya bergumul, jujur dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak suka di negara yang asing ini. Saya tidak suka tidak tahu budaya ini. Saya tidak suka tidak tahu bahasa. Saya tidak suka tidak tahu isinya makanan yang saya makan. Saya tidak bisa jadi missionary. Dan Tuhan jawab, betul Jim, kamu tidak bisa jadi missionary. Tapi aku bisa jadi kau missionary yang sukses. Dan saya tangkap malam itu, panggilan misi tidak ada hubungan dengan kemauan saya atau kemampuan saya. Tapi ketaatan saya. Dan saya tahu malam itu saya akan tinggalkan Amerika dan tidak akan kembali. Saya ketemu istri, calon istri. Istri saya orang asli Amerika. The real American. Suku Indian. Dari keluarga non-Kristen. Mereka tidak percaya satupun. Waktu dia kecil, dia masuk sekolah minggu, ketemu Yesus dan dia maju walaupun seluruh keluarga tidak mendukung. Dan dia pergi mission trip di Mexico City. Dia dapat panggilan juga. Jadi kami ketemu. Kami bilang, ayo kita buat misi sama-sama. Nikah dulu, baru buat misi. Jadi kami nikah dan pergi langsung. Bulan madu di Papua. Masih bulan madu. Dan dalam hati kami ada tema. Sampai hari ini, tema saya dan istri selama 40 tahun. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain bisa buat, silakan. Saya mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau atau tidak bisa. Dan waktu itu kami lihat banyak suku-suku yang diabaikan. Yang tinggal di tengah-tengah hutan. Kalau tidak ada orang cari mereka, mereka tidak akan dengar kabar baik tentang Yesus. Jadi kami tanya, mana ada suku-suku paling banyak yang belum dengar? Irian Jaya, 250 suku, 250 bahasa. Jadi kami datang ke Irian, Papua. Kami tiba dan langsung masuk ke pedalaman. Kami tanya, mana ada suku yang mungkin dilihat dari udara tapi belum ada orang masuk. Dan mereka tunjukkan ada koordinat yang pilot lihat rumah-rumah di tengah hutan. Itu tempat yang kami tujui. Saya mau tanya hari ini. Ada yang mau ke Papua bersama saya, angkat tangan. Oke, semua angkat 2 tangan. 1, 2, 3. Angkat tangan. Semua angkat tangan. Oke. Pasang bam pengaman. 1, 2, 3. Oke, kita ada dalam pesawat. Saya akan bawa ke Papua sekarang. Kita ada di dalam pesawat Cessna 185 yang tidak ada roda, ada pelampung, float yang memungkinkan turun di atas air sungai. Karena kami hanya bisa masuk cari mereka turun di sungai, lalu masuk ke hutan.
Ini hari pertama, saya mau melukiskan apa yang terjadi hari pertama. Kami ada di atas, putar-putar, akhirnya kami lihat beberapa rumah. Kami turun di atas sungai. Semua orang dari rumah-rumah ini, mereka lihat burung ini turun dari langit, dan mereka lari ke pinggir kali. Dalam pakaian yang tradisional, yang sangat sedikit pada waktu itu. Ibu-ibu pakai rok yang diamyang dari rumput kering, laki-laki telanjang. Total. Mereka pakai lumpur dari kali dan tempel di badan, tapi sebetulnya telanjang. Mereka lari ke pesawat. Dan sebagai missionary yang baik, saya persilakan istri keluar dulu dan naik ke atas. Dia naik ke atas dan semua ibu-ibu mengelilingi dia, pegang tubuhnya dari kepala sampai ke kaki untuk lihat apa dia bentuk sama dengan mereka atau tidak. Mereka mulai menari keliling dan dibawa. Tidak kelihatan lagi dari saya. Hari pertama. Saudara harus tahu, mengerti, kami tidak tahu bahasa ini. Tidak ada orang di dunia ini yang tahu bahasa ini. Kami akan harus bikin huruf-huruf, alfabet, ajar mereka baca tulis dalam bahasa. Tapi pada waktu itu, kami tidak tahu. Pilot lihat istri saya di bawah. Dia tanya, Pak Jim, mau saya tinggalin kamu di sini? Bisa. Ada radio SSB, ada komunikasi, bisa keluar. Dia bawa pesawat berangkat. Saya naik ke atas, laki-laki buat yang sama dengan saya. Kami terpisah setengah jam. Akhirnya kami dibawa ke satu tempat di mana rumput dibabat dan ada kumpulan-kumpulan makanan. Kami lihat itu, kami pikir, wow, mereka mau makan pesta. Merayakan kedatangan kami. Kami tidak tahu alasan sebetulnya. Sebentar kami akan tahu. Kami masuk ke dalam, rasa enak. Sampai kami lihat makanan yang belum pernah kami lihat. Belum pernah tahu bisa dimakan. Ada satu kumpulan yang masih bergerak. Alive, hidup. Ini hari pertama kami dikenalin dengan makanan kesukaan suku ini. Ulat sagu. Bentuk begini. Kalau saudara datang, Ibu Tina datang ke suku ini, pasti sebagai tanda hormat akan kasih ulat sagu. Dan tidak bisa tolak. Harus terima. Jadi kami tutup mata bayangkan es krim sambil masukkan di mulut. Karena sebetulnya Tuhan ciptakan perut ini bisa makan makanan apapun. Problem bukan sini, problem ada di sini. Jadi kami rasa disambut baik, makan apapun. Sampai semua makanan habis, satu bapak berdiri dan dia berteriak. Dan 1,000 orang berdiri dan setengah lari ke sana, setengah lari ke situ. Langit jadi hitam dengan anak panah yang dilemparkan. Karena kami tidak tahu perang suku akan jadi hari ini. Ada 2 kelompok yang bermusuhan di suku ini yang pernah ada pembunuhan. Dan hari ini sebelum kami datang mereka sepakat akan balas dendam dengan perang lagi. Jadi keliling tempat makan mereka sudah sembunyikan busur, anak panah, tombak, kapak batu, semua di dalam rumput tinggi. Tunggu kode untuk ambil dan mulai perang. Dan waktu mereka perang, semua ikut. Laki-laki, perempuan, anak-anak semua. Kami buat apa? Waktu kami lihat pembunuhan ini terjadi. Saya harus akui, di training sekolah Alkitab di Amerika, saya tidak dapat mata pelajaran tentang perang suku. Mereka lupa masukkan itu dalam kurikulum. Mungkin di gereja sini ada, tapi saya tidak dapat. Tapi seperti Tuhan bungkusi hati kami, supaya roh ketakutan tidak bisa masuk. Dan saya suruh istri, kau masuk ke sana, saya akan masuk di sini. Mari kita hentikan mereka, coba cegah mereka dari perang ini. Kami masuk ke dalam, ambil anak panah, patahkan apa yang kami bisa buat. Tapi kami hanya 2 orang, mereka 1,000 lebih. Dan mereka teruskan sampai sore. Karena di hutan ada syarat-syarat perang. Hanya bisa berperang siang hari. Kalau sudah gelap harus pulang ke rumah, kembali besok pagi mulai lanjut lagi. Jadi mereka bubar dan kami dibawa ke satu rumah di tengah hutan. Itu rumah kami malam itu. Itu hari pertama, welcome to Papua. Kami pakai prinsip pelayanan Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah missionary pertama. Apa yang kami lihat di Filipi pasal 2 ayat 4-11.
Bahwa Yesus tinggalkan semua kemuliaan dengan Bapa di surga. Datang ke bumi ini menjadi sama dengan orang yang dia layani. Bahkan menjadi pelayan mereka. Mau mati untuk mereka. Mau mati di kayu salib untuk mereka. Dan kami harus ikut pola pelayanan Tuhan Yesus. Jadi setiap hari istri saya naik perahu pergi ke hutan dengan ibu-ibu pangku sagu cari makan di hutan. Saya ke hutan dengan laki-laki berburu cari babi liar. Dengan cara ini kami mulai tangkap bahasa ini dengan cepat. Sesudah 1 tahun kami cukup pintar, lancar bahasa ini. Kami dipanggil ke rumah kepala suku namanya Aiko. Kami duduk keliling api, bakar sagu, omong-omong. Dan dia bilang, Jim, kami lihat hidupmu 1 tahun ini bersama kami. Dan kami lihat warna kulitmu lain dari kami. Tapi Pak Jim dan istri hawah maidap dengan kami. Hawah maidap artinya satu perut. Karena perut adalah pusat emosi. Dan dia bermaksud walaupun di luar beda, di dalam kamu sama dengan kami. Karena penginjil harus diterima sebelum Injil dapat diterima. Mereka mulai terima kami tapi tidak otomatis terima Injil. Kami masuk tahun kedua, mulai cerita jalan keselamatan. Mereka dengar tapi tidak ada yang terima. Masuk tahun ketiga, mulai terjemahan Alkitab. Mereka mulai mengerti Injil tapi tidak ada yang mau terima. Dan mulai ada ancaman, ada lawanan dari dukun-dukun yang punya pengaruh. Mereka buat satu ancaman. Kalau ada orang terima berita ini dari luar, kami akan bunuh dengan sihir, dengan obatan. Dan bisa rasakan roh ketakutan ada di kampung kami. Orang mau maju tapi ditahan dengan roh ketakutan di bawah. Suatu hari saya frustrasi dan berdoa, Tuhan, saya tidak bisa meyakinkan masyarakat ini lebih lagi tentang siapa Yesus. Datang, buka hati mereka dengan cara yang saya tidak bisa buat. Dan Tuhan datang buka hati mereka dengan cara saya tidak bisa bayangkan. Terjadi satu hari di tengah hutan, panas. Matahari ada di atas dan kami dengar tangisan orang mati, duka. Kami tahu orang baru meninggal. Saya lompat dari rumah ke bawah karena rumah kami 2 meter di atas, tiang kayu bulat, atap daun sagu, lantai dari nibun kulit kayu. Saya lompat ke bawah, lari ke arah saya dengan tangisan. 1/2 jam dalam perjalanan, sampai saya tembus di pinggir kali. Ada 1.000 orang. Ibu-ibu mulai potong diri dengan batu tajam. Lain lompat ke dalam air, lain lompat ke dalam lumpur. Cara mereka duka orang mati. Bapak-bapak semua ada di dalam air dangkal cari sesuatu. Saya tanya orang di samping saya, apa terjadi? Dia bilang, Jam, tadi pagi ada keluarga naik perahu, pergi ke hutan cari makan. Waktu mereka kembali dari hutan, mereka bawa bungkusan makanan ke rumah. Mereka kasih tinggal anak kecil, mungkin umur 1 tahun, di dalam perahu, tunggu mereka. Waktu mereka datang kembali, mau dapat anak, dia tidak ada. Dia sudah coba berdiri di dalam perahu dan jatuh ke dalam air. Mereka sudah cari 1/2 jam, tidak dapat, tidak ditemukan. Karena air, warnanya air di sungai kami hitam. Karena tumbuhan yang ada di dalam. Masukkan tangan beberapa senti di dalam tidak kelihatan lagi. Akhirnya satu bapak keluar dari air dengan mayat anak ini di atas 2 tangan. Perut besar dari kemasukan air. Tidak bernafas lagi. Sudah mati. Dibawa ke atas, ditaruh di atas daun pisang. Semua orang mengelilingi dia menangis berat. Istri saya datang dan karena dia tahu teknik untuk kasih nafas baru orang yang tenggelam, dia berlutut dan dia coba kasih nafas baru anak ini. 5 menit, 10 menit, 20 menit, dia terus kerja. Akhirnya dia sadar anak ini sudah terlalu lama di dalam air, sudah mati betul. Dia berhenti dan dia mulai berdoa. Saya ada di sini dan saya bangkit berdiri dan mulai suarakan satu doa yang dalam hidup saya belum pernah saya doakan, belum pernah pikirkan. Karena saudara adalah karunia iman yang Tuhan berikan. Bukan iman yang kita miliki, iman yang Tuhan berikan pada saatnya dia mau buat sesuatu. Dan secara spontan saya mulai berdoa, Tuhan, walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Tiba-tiba dari mulut anak itu mulai mengalir semua air.
Dia mulai nafas kecil, nafas besar, mata buka, dia sudah hidup kembali. Orang tua peluk dia. Semua berteriak. Saya diamkan semua, saya bilang, apa yang kita saksikan hari ini? Ini bukan sesuatu yang istri saya buat atau saya buat. Ini Allah yang kami datang bawa kabar baik tentang dia. Dia buat ini sebagai tanda kasihnya. 1 minggu dari hari itu, kami diundang ke satu kampung untuk cerita jalan keselamatan. 1 minggu full, pagi sampai malam, tiap-tiap hari 1 minggu. Pada akhir minggu itu mulai ada orang serahkan hidup kepada Tuhan dan percaya. Bukan 1, 2, 3. 10, 20, 30, sekeluarga mereka datang kepada Tuhan. Minggu after week, gelombang demi gelombang. Sampai hari ini 80% suku ini sudah percaya Tuhan Yesus. Kami 20 tahun di suku ini. Buat terjemahan Alkitab, rintis gereja di semua kampung, latih pemimpin. Anak-anak saya semua lahir besar di hutan. 3 perempuan. Homeschooling. Jadi mereka ada 20 tahun di hutan. Mereka anak hitam dengan kulit putih. Sangat Papua. Bahasa pertama bahasa suku. Bahasa kedua Indonesia. Bahasa ketiga baru Inggris. Saya lihat tadi mungkin bahasa Inggrismu di sini lebih lancar dari anak-anak saya. Tapi sesudah 20 tahun kami pikir mungkin pekerjaan ini sudah selesai. Mau kemana lagi? Ada pekerjaan lagi? Dan Tuhan bilang ada. Masih ada satu suku yang belum dijangkau. Suku apa Tuhan? Suku generasi muda. Punya budaya sendiri, bahasa sendiri. Dan kami kehilangan satu generasi di Papua. Semua tinggalkan kampung halaman. Dan mereka lari ke kota-kota di pesisir untuk cari kerja, cari sekolah. Akhirnya putus sekolah, tidak dapat kerja, mulai minum mabuk di pinggir jalan. Dan miras terkenal di Papua. Tapi mungkin saudara tidak tahu, semua narkoba di dunia modern ada di Papua. Kami tidak kalah. Karena semua narkoba Indonesia masuk lewat Papua. Datang dari Solomon Island, Fiji, ke Papua Nugini, dibawa ke Papua supaya bisa dibawa ke Bali untuk dijual. Jadi semua ada. Dan karena ekonomi booming, Presiden Jokowi mau bangun infrastruktur di Papua. Karena ekonomi booming, apalagi booming selalu. Pekerjaan seks komersial. Dan karena prostitusi, HIV AIDS sangat tinggi. 44% semua kasus AIDS di Indonesia ada di Papua. Pemerintah klasifikasi Papua wabah AIDS. World Health Organization sudah angkat kaki, mereka bilang hopeless. Kami kubur 1 anak setiap bulan. Di jemaat kami, korban AIDS. Jadi kami pindah ke kota untuk coba melahirkan gereja baru. Sekali lagi, saya mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat, tidak bisa buat. Banyak gereja tahu melayani anak-anak yang bersih. Anak-anak yang tertib. Tapi tidak tahu buat apa dengan anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang broken. Dan saudara, kebanyakan anak muda zaman ini adalah broken. Gereja yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus adalah gereja yang tahu caranya memulihkan hidup anak muda yang broken. Dan saat ini generasimu mencari komunitas lebih daripada semua. Place of belonging di mana saya diterima apa adanya. Dan generasimu bisa cium kemunafikan dari jauh. Mau sesuatu yang real. Jadi kami datang ke kota, kami mulai dengan 12 laki-laki yang minum mabuk di jalan. Satu geng, kami tampung di rumah. Ini jemaat perdana. Saya pikir kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau, saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Mereka stop minum, hidup dipulihkan. Saya coba bawa mereka ke gereja-gereja lokal untuk pemuridan lanjutan, gagal. Karena walaupun mereka berubah di dalam, penampilan masih kasar, juga mereka tidak tahu bahasa gereja. Saudara tahu kita punya 2 bahasa, ada bahasa luar, bahasa dalam. Mereka tidak tahu bahasa dalam. Juga mereka dipulihkan dalam komunitas.
hidup bersama kami. Di mana 24/7 mereka harus bertanggung jawab pikiran dan hati. Kalau saya taruh dalam gereja yang hanya punya ibadah hari Minggu, mereka tidak bisa betah. Tidak bisa tahan. Mau tidak mau kami harus rintis gereja baru, denominasi baru. GKOB. Gereja Kristen Orang Bermasalah. Di bawah GBI. Gereja Bebas Indonesia. Mulai dengan anak-anak yang minum mabuk, berlanjutan dengan anak-anak yang korban narkoba, sampai penyedar narkoba, sampai PSK, sampai orang HIV AIDS, sampai geng-geng yang berkelahi di jalan, sampai napi dan tahanan di penjara, sampai keluarga-keluarga yang berantakan. Semua anggota jemaat kami di semua tempat orang bermasalah. Kami buat pengakuan iman. Kami ibarat 700 anak muda, kami semua bagi berdiri, saya angkat tangan, saya pimpin. Ini pengakuan iman kami. Kami semua orang bermasalah yang cari jalan baru kepada Tuhan. Karena kami mau siapkan tempat di mana orang non-Kristen, orang non-percaya welcome. Orang bermasalah rasa at home. Karena saudara, waktu Yesus di bumi ini, siapa yang ditarik kepada Yesus? Orang bermasalah, orang berdosa. Why? Kenapa? Karena mereka tahu Yesus adalah satu-satunya orang di bumi ini yang akan terima mereka apa adanya. Dan akan tantang mereka lebih dari itu. Sering kita nyanyi lagu-lagu seperti, oh saya mau seperti Yesus. Apakah kita sadar apa yang kita minta? Karena kalau kita seperti Yesus, orang bermasalah, orang berdosa akan tertarik kepada kita. Kalau orang berdosa tidak tertarik kepadamu, saudara harus tanya, kenapa saya tidak seperti Yesus? Jadi gereja ini berkembang, gereja tanpa tembok. Mungkin saudara pernah dengar istilah itu. Saya kenal mereka yang tulis buku itu. Tapi beberapa tahun lalu saya tegur, saya bilang, mana gereja tanpa tembok? Omong gampang, mana buktinya? Mungkin habis ibadah ini, nanti adik-adik mau keluar dan cari mie ayam ya. Saya dengar mie ayam di Semarang enak. Sering kita duduk dan ada mie ayam dan mulai makan dan hey, banyak mie, mana daging ayam? Ya, gereja tanpa tembok, mana dagingnya? Omong gampang, mana buktinya? Jadi gereja zaman ini dan masa depan, 10-20 tahun ke depan, adalah gereja yang muncul di semua tempat komunitas. Gereja di lapangan bola, gereja di lapangan basket, gereja di penjara, gereja di kantor, gereja di kebun, gereja di nightclub, gereja bisa muncul dimanapun, terang di tengah-tengah kegelapan. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan mereka berkomit satu dengan yang lain untuk mendatangkan kerajaan surga ke bumi ini. Itu gereja. Dan generasimu mencari ekspresi seperti ini. Ini akan menyelesaikan amanah agung Tuhan Yesus. Dan saudara harus sadar, kantong kulit baru mulai muncul sekarang. Mungkin saya akhir dengan satu cerita. Di Matius pasal 9. Yesus ada jalan dan dilihat Matius ayat 9. Matius ada kumpul pajak. Matius adalah anggota geng mafia pajak. Tidak ada KPK pada waktu itu. Dan Yesus lewat dan Yesus hanya ungkapkan 2 kata. Ikutlah aku. Matius tinggalkan semua ikut Yesus. Langsung Yesus ke rumah Matius. Karena dia mau makan dengan semua geng Matius, mafia pajak. Yesus mau rintis gereja di tengah-tengah mafia pajak. Tapi ada orang-orang gereja datang dan mereka mengeluh. Orang Farisi, Yesus kenapa hangout dengan anak-anak nakal ini? Yesus jawab, hey ini masyarakat saya. Saya datang untuk cari yang hilang. Yang sakit yang perlu dokter bukan yang sehat. Tapi hari berikut ada lagi datang dan mengeluh. Yang berikut lebih baik daripada yang pertama. Ini murid-murid Yohanes Pembaptis. Tapi mereka mengeluh juga. Mereka bilang, Yesus, kenapa Yesus dan murid-murid tidak berpuasa? Wow. Ini hari pertama
Atau kali pertama di dalam firman kita sadar Yesus larang murid-murid berpuasa. Wow Jim, di Semarang kami kuat puasa. Yesus bilang jangan. Selama pengantin ada bersamamu, ini bukan waktu untuk duka. Itu bisa buat nanti. Karena dalam budaya Yahudi waktu itu, puasa hanya punya satu tujuan, duka. Orang meninggal, mereka duka kematian dengan puasa, atau mereka duka dosa dengan puasa. Dan Yesus bilang stop yang lama, supaya bisa dapat nanti yang baru. Dan kita tahu puasa punya arti baru sekarang, tapi ini bukan transisi. Stop yang lama, terima yang baru. Dan di akhir dengan ilustrasi tentang anggur. Anggur baru tidak bisa isi dalam kantong kulit yang lama. Akan pecah, perlu kantong kulit baru. Dan anggur di situ bukan Roh Kudus. Anggur adalah penuaian. Karena konteks Matius ikut Yesus. Penuaian tidak bisa isi dalam kantong yang lama. Puji Tuhan, kantong yang diberikan Indonesia 20 tahun yang lalu. Tapi saudara, generasimu akan menemukan kantong kulit yang baru. Yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Oke, saya akhir dengan cerita pertama. Geng rapper. 24 geng rapper ini. Pemimpin geng rapper. Waktu saya cerita tentang Efesus pasal 2 ayat 10. Kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan baik. Saya hanya bicara 10 menit saja. Tentang gambar diri. Harga diri. Dan saya bagi mereka. 24 pemimpin geng rapper. Saya bagi mereka dalam kelompok kecil. 8 kelompok 3-3 masing-masing. Saya bilang, hey kalian diskusi. Kebenaran apa yang ditemukan dari ayat ini dan apa aplikasinya bagimu. Mereka diskusi setengah jam. Sesudah itu mereka kumpul. Dan satu mewakili mereka semua. Dan dia bilang, Jim, malam ini kami buat keputusan. Berdasarkan ayat ini, kami tidak akan rapping tentang kekerasan lagi. Kami tidak akan rapping tentang seks bebas lagi. Kami tidak akan rapping tentang narkoba lagi. Kami hanya akan rapping tentang nilai-nilai positif yang akan membangun generasi muda sekarang. Wow, itu hasil cukup baik untuk pertemuan pertama. Dan mereka bilang, Jim, kami tidak mau hanya kumpul sekali sebulan. Bagaimana? Setiap minggu boleh kami kumpul dan belajar Alkitab ini? Kalau mereka mau rubah dunia, bagaimana kalian sore ini? Tidak ada alasan untuk mau jadi orang yang rubah dunia. 3 tahun lalu, saya ada di satu universitas besar di Amerika, Baylor University di Texas. Di Sports Arena, 6,000 anak muda dari seluruh Indonesia, mahasiswa semua. Berapi-api bagi Tuhan, berapi-api bagi misi. Saya bicara, saya turun. Pemimpin mereka naik dan dia suarakan sesuatu yang mengejutkan saya. Dia bilang, kami dari generasi muda mau rubah dunia. Ya, saya tahu itu. Tapi dia tambah ini. Kami dari generasi muda mau rubah dunia. Tapi kami tidak tahu caranya. Kami tidak punya etos kerja untuk melakukannya. Dan malam itu saudara, saya sadar di dunia barat. Ada generasi muda yang tidak tahu berkorban. Tidak tahu bayar harga untuk bikin masa depan lebih baik. Problem bukan dengan mereka. Problem ada dengan orang tua mereka. Yang tidak kasih teladan pengorbanan. Mau bayar harga. Tapi memanjakan anak-anak terlalu. Tidak mau mereka menderita. Waktu anak saya Amy. Pertama masuk kuliah di Amerika. Dia lahir besar di hutan Papua. Dia bantu mama dengan pelayanan medis di klinik yang kami buat. Umur 12 tahun. Dia bantu ibu-ibu melahirkan. Dia bisa jahit kulit yang terbelah dari perang suku. Dia bisa pasang tulang yang patah. Semua umur 12 tahun. Akhirnya dia ikut kuliah medis di Amerika supaya dia bisa dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan sesudah itu dia kembali ke Papua, dia tangani klinik kesehatan kami. 100 pasien tiap hari. Tapi waktu dia di Amerika, dia tidak suka Amerika. Karena dia anak Papua. Dibungkusin dalam kulit putih.
Tiap malam di asrama, di universitas, dia menangis lewat internet. Saudara tahu bisa menangis lewat internet? Oh Bapa, Mama, saya tidak suka mereka. Dan kami balas, kami jawab, oh sayang, kami ada di pihakmu, kami dukung doa. Tapi di muka saya senyum. Terima kasih Tuhan, anak saya harus lewat lembah dan dia akan keluar lebih kuat akhirnya. Saya mau dia belajar tahan banting, tidak menyerah, akan tembus dan lebih kuat. Dan walaupun generasi muda di mana-mana bilang saya, Jim, kami tidak dapat teladan dari orang tua tentang hidup yang mau berkorban untuk bikin besok lebih baik. Tapi walaupun demikian, kami mau belajar berkorban. Kami mau belajar bayar harga. Itu generasimu. Jadi sore hari ini, saya mau buat satu doa yang melepaskan generasi ini ke dalam panggilan Tuhan. Karena saudara, misi bukan untuk orang asing. Misi bukan untuk orang yang dilatih teologi. Misi ada untuk setiap orang percaya. Dari hari saudara lahir, misi mulai tanam. Perbuatan-perbuatan baik ditanam dalam hidupmu. Keluarkan semua dalam amazing race bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta semua berdiri. Kita berdiri dan angkat tangan kepada Tuhan untuk terima impartasi. Semua berdiri, jangan duduk. Ayo berdiri. Tim musik bisa ambil tempat. Kita angkat tangan. Saya tidak akan minta datang ke depan. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Jangan dengan Jim Yost. Dengar suara Tuhan, bukan suara Jim Yost. Tuhan, saat ini kami minta suaramu sangat jelas kepada kami. Ampuni kami karena kami hidup terlalu nyaman dan aman. Ampuni kami karena kami hanya cari kenikmatan dalam hidup ini. Ampuni kami karena kami tidak sadar ada panggilan dari atas di dalam hidup kami. Yesus mati untuk kami supaya kami tidak hidup untuk diri sendiri lagi. Tapi hidup bagi Dia yang sudah datang menyerahkan hidup bagi kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau katakan, inilah hidup kami, ambillah hidup kami, pakailah untuk kemuliaan-Mu. Buat terobosan di bumi ini, penuaian akhir zaman mulai dengan kami, generasi ini. Kami punya banyak cacat, banyak masalah. Tapi Tuhan, pakailah kami sebagai bejana yang liat, yang hanya tanah liat, tapi bisa diisi dengan kemuliaan-Mu. Dan Yesus bisa dilihat lewat hidup kami. Inilah kami, siap dipakai oleh tangan-Mu Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk semua di tempat ini, bahwa mereka akan terganggu sore ini. Tidak akan keluar sama waktu mereka masuk. Dan mereka akan rasa tangan-Mu sangat menjamah mereka. Dari atas sampai ke bawah, dari luar sampai ke dalam, impartasi dari surga untuk keluar roba dunia. Rasakan saudara, rasakan, terima saat ini. Terimalah dorongan dari Tuhan, terimalah inspirasi dari Tuhan, terimalah api dari Tuhan. Yang akan beri bukti di tengah-tengah masyarakat bahwa Yesus ada hidup. Yesus adalah jawaban semua masalah di dunia ini. Lihat hidup saya yang broken, yang bisa pulih karena Yesus. Terimalah saudara, di mana saudara berdiri sekarang, dengar suara Yesus kepadamu. Apa yang Dia bicara, dengar dan katakan, ya Tuhan, saya dengar. Satu pesan dari Tuhan, dengar. Dan katakan, ya Tuhan, saya dengar suaramu, saya akan jadi pelaku pesanmu. Dalam nama Yesus kami tangkap pesan ini. Dalam nama Yesus kami janji kami akan jalan di dalam pesan ini. Besok akan lain dari hari ini. Karena Engkau berikan impartasi sore ini. Kami akan jalan di dalam. Dalam nama Yesus kami kunci ini. Tidak ada suatu kuasa pun di atas atau di bawah yang bisa rampas ini dari kami. Ini set. Kami akan jalan di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang terima dan akan jalan di dalamnya, katakan sama-sama. Amin.